Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, kita nahwu dulu menggunakan kitab At-Tuhfatus Saniyah, syarah dari kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Kemarin kita sudah bahas pembahasan naat ya, dan juga kaidahnya eh, dari matan kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, di mana naat mengikuti manut pada i'rab dan ta'yin ya, ma'rifah nakirahnya. Kenapa cuma dua? Karena nanti yang dua ini memang mengikuti dua hal ini di dua naat, macam naat ya, naat yang hakiki maupun sababi. Meskipun nanti kalau kita sudah baca selanjutnya ini hari sore ini, ternyata ada yang diikuti selain yang kedua tersebut, khusus yang naat yang hakiki. Baik, kemarin kita sudah bahas bahwa definisi naat pada eh, tinjauan lugah namanya adalah al-wasf ya. Tapi menurut eh, naat apa yang dimaksud di sini adalah yang sesuatu yang mengikuti sebelumnya dan dia sifatnya mustaq ya. Atau kalau dia bukan mustaq, dia ditakwil dengan mustaq. Mustaq ini yang kayak isim fa'il yang bisa jadi naat tapi jadi sifat lah, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat dan seterusnya. Adapun masdar maka nggak bisa. Kalau ada kata nggak bisa jadi naat ya, tapi jadi naat ternyata kedudukannya maka dia ditakwil saja ya. Imamun adilun, imam yang adil. Adilun itu sebenarnya masdar tapi jadi naat. Kenapa? Karena itu ditakwil, maksudnya adalah imamun adilun gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita juga bahas kemarin sudah membaca naat hakiki ya dan naat sababi ini pembagiannya, dan kita sudah bahas tentang definisinya. Yang kemarin sudah dijelaskan naat hakiki itu adalah ma rafa'a dhamiran mustatiron ya'udu ilal man'uti, yaitu setiap kata yang merafakan domain mustatir yang kembali kepada man'ut ya. Seperti misalnya Ja'a Muhammadun al-Aqilu. Di sini i'rabnya Ja'a adalah fi'il madhi ya, Ja'a ini adalah Ja'a ini fi'il madhi, sementara Muhammadun itu adalah fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Nah, al-aqilu ini namanya naat hakiki ya, naat hakiki. Nah, kalau kita lihat definisinya, karena al-aqilu ini kalau ditinjau dari bentuknya wazan ya maka dari isim fa'il. Nah, isim fa'il dia sama seperti fi'il mudhari, jadi merupakan fa'il. Nah, di sini dia merupakan domain mustatir huwa. Yang domir ini kembali kepada man'utnya itu kata Muhammad gitu. Nah, ini definisi naat hakiki yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut membaca tentang definisi naat sababi. Ada? Itu Ustadz tadi yang apa harus kita takwil itu gimana itu Ustadz? Misalnya ini misalnya kalimat tadi itu yang disampaikan yang pernah saya belajar itu misalkan ke imamun adlun. Ini kan naatnya kan adlun ya. Nah, Iya, kalau kita lihat adlun ini bukan isim mustaq. Karena isim mustaq itu ya tadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahat, siga mubalaghah ya. Terus isim yang dibaca mansub gitu. Isim yang dinisbatkan gitu ya.
Jadi masdar bukan dari mushtaq yang bisa jadi naat gitu. Nah, tapi di sini kenapa bisa jadi naat? Karena memang kata adlu ini ditakwil, yang takdir itu adalah imamun adilun, maksudnya gitu, ditakwil dengan kata sifat gitu maksudnya. Begitu. Berarti kalau kita menemukan sifat-sifat yang seperti itu, eh, berarti cara itu untuk menerjemahkannya ya Ustadz ya, Ya, di ta'wil tinggal itu ya. ditakwil saja Atau dengan kata yang apa? Dengan kata hmm. yang sama, tapi misalkan kayaknya kayak jadi isim fa'il gitu misalnya. Terus ini Ustadz, apa namanya? Kegunaan kita memahami ini itu eh, untuk memudahkan kita dalam membaca atau dalam menerjemahkan atau dalam memahami. Gimana itu Ustadz? Kadang-kadang Gimana, kan Bud? kayaknya ini kan ya, ini kan yang kita bahas tuh kan teori Ustadz gitu ya. Nah, Hmm. cuman saya nggak tahu penggunaannya tuh untuk apa gitu, manfaatnya gitu, itu tuh untuk apa? Apakah dengan kita mengetahui ini naat hakiki, kemudian ini tadi seperti tadi naat yang harus ditakwil gitu ya, itu manfaatnya itu untuk apa gitu Ustadz? Kita mengetahui itu. Apa ketika kita memahami satu teks atau ketika kita mau menerjemahkan itu kalau misalnya tahu ini naat hakiki, ini yang harus ditakwil, itu jadi lebih mudah untuk menerjemahkannya gitu. Ya, memang Manfaatnya Ustadz. ya memang dari segi kedudukan juga punya punya manfaat ya. Yang kemarin disebutkan di antara fungsi naat itu kan dia al-muwaddihu lil matbu'i, dia menjelaskan apa, menjelaskan matbu'nya. Misalkan al-masjid al-kabiru, Hmm, masjid yang besar. Nah, fungsi naat di situ hmm, untuk menjelaskan si man'utnya itu, yaitu kata al-kabir aja, kata al-masjid. Jadi bukan masjid yang kecil gitu. Jadi dari segi ini memang menjelaskan sifatnya gitu ya. Ini untuk hmm, hakiki. Nah, terus kenapa disebut dengan mushtaq? Karena memang mushtaq ini memang syaratnya. Karena kalau dia bukan jadi kalau bukan mushtaq, nanti ada kedudukan yang lain. Dia bukan mushtaq, dia bentuknya jamid, yang nanti itu bukan bukan apa namanya, bukan naat, tapi nanti ada semacam seperti atful bayan dan seterusnya. Karena nanti definisi hmm, ini agak-agak mirip dengan definisi pembahasan yang nanti akan di apa namanya dibahas. Sehingga kita bisa membandingkan, oh, kalau naat seperti ini dia harus mushtaq, kalau atful bayan itu nggak mesti gitu. Dia harus mesti jamid seperti itu, ya. Begitu mungkin. Walau alam bisa gitu, ya. Ya, nah ini nat ya, hakiki Ustadz. akan kita pahami nanti setelah kita bahas yang ini nih. Wa amman na'tus sababiyyu, nanti insya Allah. Oke, bisa langsung baca deh. Siapa yang baca nih? Saya Ustadz, boleh Ustadz. Boleh, silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna'tus sababiyyu fahuwa ma rafa'a isman zahiran mutassalan Muttasilan, mutasilan mutilan muttasilan, bidomirin mutasilan bidomirin ya'udu ila sebentar Ustaz, ila man'uti nahu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu fal fadilu natun li Muhammadin wa abuhu fa'ilun lil fadili marfu'un bil wawi niyabatan anid domati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun ilal ha'il lati hiya dhamirun a'idun ila Muhammadin wa udah, terusin dulu Ustaz. saya bisa terjemahkan. Udah. Nah, silakan. Dan adapun naat sababi maka dia apa-apa yang
tidak merupakan ya Ustaz ya. Apa-apa yang maknya ma mausulah. Oh, apa-apa yang merupakan isim zohir yang berhubungan dengan domir yang kembalinya kepada man'ut yang disifati. Contohnya, Ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu. Telah datang Muhammad yang itu yang utama. Yang utama ya. Yang utama bapaknya. Fal Fadil, maka Fadil adalah naat bagi Muhammad. Dan abuhu adalah fa'il bagi Fadil. Yang ropa dengan wawu sebagai pengganti dari domah. Karena sesungguhnya dia termasuk asmaul khamsah. Dan dia mudhof kepada huruf H. Yang dia itu domir yang kembalinya kepada Muhammad. Baik. Itu kembali ya. Aide ya. Aide isim fa'il tadi ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa amma na'tu sababiyyu adapun na'at sababi fahuwa ma rafa'a asman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'uti. Nah ini pelan-pelan nih. Jadi adalah sesuatu yang merupakan isim zahir yang dia menempel dengan domir yang kembali kepada man'ut. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi dia tuh begini. Ya, jadi man'ut. Terus na'at sababi. Nah, na'at sababi itu merofakkan kata setelahnya. Yang merofakkan kata setelahnya. Jadi dia marfu. Yang dia tuh nempel dengan domir. Yang domir ini kembali kepada man'ut. Contoh, seperti misalkan tadi. Ini tulisannya kekecilan apa kegedean? Apa kurang? Gini aja deh ya, di zoom aja. Misalnya seperti Ja'a Muhammadun Al-Fadilu Abuhu. Telah datang Muhammad yang utama si ayahnya, bukan dia gitu. Nah, kita perhatikan di sini era secara keseluruhan bahwa kata Ja'a ini adalah fi'il madhi. Muhammadun sebagai apa? Sebagai apa Muhammadun? Fa'il. Sebagai fa'il. Terus Al-Fadilu sebagai apa? Naat. Sebagai naat. Naat apa? Hakiki atau sababi? Sababi. Sababi. Nah, abunya sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari kata fadil nih, Eh, Fadil. ya. Nahuknya sebagai apa? Apa Ustaz? Huknya sebagai apa? Domir. Domir. Mudhafun ilaih dari Udah Abu. pilih dari abu. Oke. Kata al-fadilu di situ dia isim fa'il. Dia isim fa'il yang tentunya dia merofakkan isim setelahnya. Cuma kalau ternyata merofakkan isim setelahnya itu domir mustatir maka naat hakiki. Tapi kalau merofakkan isim zohir, jadi isim itu kan ada dua, ada isim mudmar, ada isim zohir. Kalau yang dirofakkan itu adalah isim mudmar, maka berarti naat yang hakiki ya. Nah, tapi kalau ternyata dia menrofakkan isim zohir, bukan ini isim zohir ya, yang di mana isim zohir ini dia menempel dengan domir yang kembali ke man'ut. Ini nat haki, nat sababi namanya. Ya, nat sababi. Gitu. Jadi al-fadilu ini adalah nat haki sababi karena dia merofakkan isim zohir setelahnya. Yang isim zohir tersebut itu bisa kemungkinan pertama.
dia sebagai fa'il atau yang kedua sebagai maf'ul. Oke. Nah, kalau fa'il tadi al-fadilu. Nah, kalau yang sebagai maf'ul bagaimana contohnya? Ja'a Muhammadun al-masruku maluhu. Artinya apa? Telah Datanglah datang Muhammad yang yang dicuri hartanya. Yang hmm, dicuri hartanya, gitu. Nah, di sini kita i'rabkan ja'anya sama seperti tadi, dia fi'il madhi mabnin 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa Fa'ilun alamatu raf'ihi marfu'un. ad-dhammatu dzahiratu fi akhiri. Ad-dhammatu. Al-masruqu apa? Na'tun. Na'tun sababiyun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahiratu fi akhiri. Nah, Ad-dhammatu. malunya sebagai apa nih? Maaf, ini bukan naib, bukan maf'ul. Maksudnya ini kalau nggak fa'il, naibul fa'il maksudnya. Salah saya. Oh. Ma'luhu naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Nah, malu di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, ya. Naibul fa'il dari mana? Masruk. Dari kata masruk. Begitu. Dari kata masruk, nahunya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih, gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi kata setelahnya itu dimarfukan, merofakkan setelahnya bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, tergantung bentuk naatnya. Kalau bentuk naatnya adalah isim fa'il berarti jadi fa'il. Kalau bentuknya isim maf'ul berarti naibul fa'il, gitu. Ya. Atau misalnya Muhammadun syakurun lisanuhu, apa artinya? Muhammad itu lisannya banyak berterima kasih, bersyukur. Oke. Muhammad itu senantiasa bersyukur lisannya, gitu. Nah, ini kedudukannya apa? Muhammadun sebagai apa? Eh, Mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'at mubtada dhammatu dzahiratu fi akhirih. Nah, kalau syakurun sebagai apa? Khobar. khabar Sebagai khobar. Marfu' alamatu rafi'at dhammatu dzahiratu fi akhirih. Nah, lisanu sebagai apa nih? sebagai fa'il dari Fa'il. Fa'il dari syakur, ya. Karena syakur ini punya makna sigoh mubalaghah, ya. Nah, karena sigoh mubalaghah dan sifat musyabbahat itu dia sama seperti fa'il, isim fa'il, ya. Jadi merofakan setelahnya. Nahunya sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini, maaf, eh oh enggak, ini masalah, ini mah bukan apa muat nas. Saya bikin contoh. Misalnya gini, Ja'a Muhammadun dah, jala atau jalasa dah. Jalasa Muhammadun asyakuru misalnya, ya. Nah, baru nih asyakuru. Karena harus jadi naat kan pembahasan kita. Jadi fa'il, ini jadi naat, naat ke Muhammad. naat sababi, ya, gitu. Ya. Jadi gitu. Ini yang disebut naat naat hakiki. Kok naat hakiki kata Sababi, sababi. itu asyakur itu bentuk apa itu Ustaz? Isim sifat sigah mubalaghah deh. Sigma. Saya masih belum belum paham yang kayak gitu-gitu. Sigma Nanti ada Jadi pembahasannya yang di saraf. Ustadz yang naat sababi ini cuma muncul kalau jumlahnya fi'liyah. Bisa juga ismiyah. Misal, huwa, misalnya gini, huwa, oh masih luas. Misalkan huwa
Ustazun hasanun khuluquhu. Apa artinya? Ya, Ustadz yang baik akhlaknya. Oke. Dia adalah seorang ustadz yang baik akhlaknya. Huwa jadi apa nih? Mubtada Mubtada. Khobarnya. marfu. Khobarnya. Ustadun Ustadzun khobarun marfu. hasanun. Na'tun. Naat. Sababi khuluqu. Jadi fa'il dari Hasan. Karena Hasan ini sifat musyabbahat deh. Pokoknya sebagai apa? Sifat musyabah. Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Nah, jadi bisa jumlah ismnya juga. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi naat naatnya itu mesti salah satu jenis dari 6 itu ya Ustaz? Iya. Karena tadi kan syarat dari naat itu adalah anak at-tabi'u al-mushtaq. Jadi harus mushtaq deh. Jadi harus mushtaq ini syaratnya. Oh Karena iya. definisi naat harus begitu. Harus mushtaq. Itu untuk dua-dua naat ya Ustaz? Atau yang Ya, sababi itu untuk yang naat sababi saja atau yang dua-duanya? dua-duanya. Dua-duanya harus mushtaq. Jadi kalau naat hakik Kalau sabab itu sebenarnya sifat tersebut bukan sifat sebelumnya tapi sifat setelahnya. Kayak gini, huwa ustadzun hasanun khuluqu. Yang baik itu ustadznya apa akhlaknya? akhlaknya. Akhlaknya. Jadi kalau kalau naat sabab itu yang menjadi man'utnya itu yang disifat itu kata setelahnya justru. Makanya sababi gitu, sababinya. Jadi sebabnya gitu. Tapi kalau naat hakiki yang menjadi yang betul-betul disifati kata sebelumnya kan gitu. Ustadzun hasanun kok sampai situ. Berarti yang menjadi sifat hasan itu ya ustadznya gitu. Ya. Nah, di sini kita lengkapi ya. Nahu ja'a Muhammadun al-Fadilu seperti lafaz ja'a telah datang Muhammad eh, seorang yang memiliki keutamaan ayahnya, bukan dia tapi ayahnya gitu. Fal fadilu maka lafaz al-fadil na'tun li Muhammadun dan naat bagi kata Muhammadunnya. Wa abu dan abunya fa'ilun lil fa'ili. Jadi fa'il dari isim fa'il maksudnya, yaitu kata al-fadilu. Maaf, fa'ilun lil fadili ya atau lil fadilu ya dibaca domah karena ngikut lafaz aja. Marfu'un bil wawi, dia marfu karena wawu apa dengan wawu niabatan anid domati sebagai pengganti domah li'annahu minal asmaul khamsati karena dia isim yang lima. Wa huwa mudhafun ilal ha'i allati hiya dhamirun aidun ila Muhammadin. Dia itu diidofakan kepada ha yang abu hu-nya itu dan hu itu kembali kepada Muhammad sebagai manutnya itu gitu. Nah, itu definisi ma rafa asman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'uti. Begitu. Terus selanjutnya hukumnya gimana? Ngikut apa aja? Kalau nat hakiki mengikuti apa saja? Kan tadi kan at-tabi'. Terus kalau sababi mengikuti apa saja nanti akan kita bahas. Ya, akan kita bahas. Kalau nat hakiki mengikuti empat hal. Ngikutin i'rabnya, terus nawaknya, jenisnya, terus mengikuti ta'yinnya, nakira ma'firah sama adatnya. Tapi kalau misalnya nat yang sababi itu mengikuti cuma dua, mengikuti i'rabnya dan mengikuti ta'yinnya, ma'rifah nakirah. Adapun adapun apa? Adatnya dia selalu mufrad ya, Jenis dia dan selalu adat. mufrad ya. Kalau adat Jenisnya hakik itu selalu yang mufrad ya. jenisnya nggak ngikut ya. Yang Nah, tazkir kalau ta'nis jenis itu. dia bukan mengikuti sebelumnya tapi setelahnya justru. Misalnya gini, misal gini, ini lahan kosong nih. Oke, misalnya gini. Ini kita yang hakiki ya, agak lompat nggak apa-apa. Misalnya gini, hadza Muhammadun
apa syahirun abuhu. Artinya apa? Ini Muhammad yang ayahnya terkenal. Ya. Oh, ini Syahirun Muhammad apa? yang ini adalah Muhammad yang terkenal tapi ayahnya kan gitu ya. Nah, Iya, syahirun ini mudzakkar muannas. mudzakkar. Zakar. Kenapa mudzakkar? Tidak ada tak marbutoh. Enggak, dia kenapa mesti mudzakkar bukan muannas? Karena Terus itunya tabi, Ustadz, ditabi ke manutnya, Zakar. Nah, dia enggak ada katanya dengan eh, Muhammad tapi oh dengan setelahnya. ayahnya. Iya. Maka seandainya kalau abuhunya kita ubah misalkan ini Muhammad ya. Hadza Muhammadun syahiratun ummuhu. Nah, jadi dia mudzakkar muannas tergantung kata setelahnya, bukan kata sebelumnya. Beda dengan nat hakiki kan? Iya. Gitu. Misalkan dalam Quran ya, dalam Quran surat An-Nisa, dalam Quran disebutkan Rabbana akhrijna. Oke, silakan. Suara saya kecil. Min hadhihi Ya. Akhrijna terus min hadhil qaryati min hadhil qaryati ahluha. Eh, az-zalimi az-zalimi ahluha. az-zalimi apa? Ahluha. Ahluha. Nah, di sini yang naatnya yang mana? Az-zalimi. Az-Zalimi. Az-zalimi ini naat hakiki atau sababi? Sababi. Naat sababi. Dan naat sababi. Ya. Lihat dia merofakan isim setelahnya ini jadi fa'ilnya, ahlunya, ya. Nah, padahal kan dia naat hakiki naat sababi dari Korea ya. Korea kan muannas, tapi kenapa dia mudzakkar? Karena kata setelahnya itu mudzakkar gitu. Min hadhil qaryati. Hmm, Jadi keluarkanlah kami dari desa ini yang zolim tapi penduduknya gitu, ya. Oh, Gitu, ya. berarti di depannya yang dilihat ya Ustadz ya. Ya, kalau jadi kalau nat hakiki kan gini, kalau nat hakiki kan i'rabnya harus ikut marfu mansub majrur. Jenisnya harus ikut muzakkar muannas. Harus ikut kalau nat hakiki. Terus ta'yinnya ikut mu'arifan nakirohnya. Terus adatnya harus ikut mufrad muzakkar mufrad musanna dan jamak. Harus ikut nat musanna hakiki, jama. ya. Nah, kalau jamak kalau nat sababi i'rabnya harus ikut dengan matnutnya. Terus ta'yinnya ma'rifah nakirah harus ikut sebelumnya. Kalau dari tinjauan benda apa jumlahnya dia harus selalu tunggal, nggak mungkin musanna, nggak mungkin jam, ya. Oh, Misalnya contoh gini, misalnya gini, Hada Muhammadun as-solihu ibnuhu. Apa artinya? Ini Muhammad yang soli anak laki-lakinya. Atau oke, atau begini dah. Salah salah, saya bikin contoh. Salah. Hada waladun solihun abuhu. Yang jadi nat hakiki sababinya mana? Solihun. salihun. Solihunnya. Ini kan tunggal ya. Sekarang kita musanakan. Hmm. Hadani waladani solihun Abuhu. abu. Solihun jadi nat haki sababi. Lah kan waladani musanna. Iya, nggak ngaruh dia selalu tunggal. Bahkan kalau jama pun sama. Haulai auladun solihun abuhu. Selalu tunggal. Ya. Nanti dah kaidahnya akan kita bahas hukumnya ya. Ini gambaran kecilnya aja. Nah, wa hukmun nanti ada, insya Allah. Oke, ini saja untuk nahwunya. Nanti setelah ini dilanjut dengan sarf. Ada pertanyaan dulu?
Ustadz, mohon maaf Ustadz, itu maunya Ya. tadi yang dilihat di depannya itu berarti naatnya itu naat untuk yang depannya dong Ustadz. Yang muzakkar Bukan muannats ya. mudzakkar muannasnya yang dilihat tuh depannya ya. Iya, kata setelahnya jadi bukan sebelumnya. Kan kalau naat hakiki kan sebelumnya ya. Oh Nah, gitu. kalau ini justru lihat depannya. Ya. Nah, Oh, tapi hanya untuk mudzakkar muannasnya doang ya. iya, kalau tinjauan adatnya selalu tunggal, nggak mungkin musana, musana nggak mungkin jamak. Mm. Terus tapi kan sebenarnya itu naatnya kan naat eh, apa sifat dari yang sebelumnya kan ya Ustadz. Iya, tapi sababi bukan hakiki, makanya disebut sababi gitu. Ya. Maksudnya sabab itu dia menjadi naat karena sebab tersebut. Iya, jadi gini, jadi dia sebagai wasilah saja, jadi bukan bukan pemilik sifat hakikatnya. Jadi pemilik sifat sebenarnya itu adalah kata setelahnya justru gitu, gitu. Ya. Ya. Hmm. Nah nanti wahukmun na'ti an-nawi cuma man tahu nanti insya Allah dijelaskan. Oke, ini saja untuk pembahasan. Nah, selanjutnya kita lanjut sorof ya. Maaf Qala- Ustadz, jadi kalau ya, yang naat naat sababi itu ada dua manut ya Ustadz? enggak manutnya cuma satu. Cuma dari segi makna, Oh, yang satu. pemilik sifat itu kata setelahnya gitu. Oh, Gitu ya. iya iya. Oke, ini saja. Wallahu Iya a'lamu Ustadz. bishawab. Keren. Ya.